Dimulai dari ngopi bersama di sebuah warung. Kemudian melakukan sebuah perjalanan panjang. Juga melalui sarana olah rasa dan laku batin. Dari situs ke situs kami telusuri, kami catat, kami rekam dalam sebuah gambar supaya bisa diketahui oleh anak cucu nanti bahwa ini adalah bukti peradaban dari nenek moyangnya. Kami lakukan lagi sebuah penelusuran istana kerajaan Wengker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, kita kembali pada penelusuran jejak istana kerajaan Wengker. Kemarin kita telah berada di Lemah Dhuwur, di Punden Lemah Dhuwur Bedingin. Lemah Dhuwur adalah lemah belah Siti, Dhuwur adalah Hinggil, berarti Siti Hinggil. Ada yang bilang Siti Hinggil itu adalah tempatnya Brahmana atau tempatnya pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, lokasi tempat memuja terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga ada yang bilang bahwasanya secara goibnya gitu ya, secara goib dituturkan kepada saya bahwa Lemah Dhuwur itu ada sosok seorang seperti Brahmana yang dipayungi, itu juga ada. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya di situ adalah lokasi daripada masih kelompok dari Benjogo Kidul. Benjogo Kidul yakni kelompoknya dari Bathara Katong. Itu juga ada yang bilang demikian. Ada hubungan lagi yang bilang bahwasanya ada hubungan atau terkait ikatan antara Lemah Dhuwur dan Sirah Keteng. Nah, akhirnya saya juga ini mengajak Anda untuk melihat bagaimana Sirah Keteng. Benarkah Sirah Keteng itu adalah sebuah istana kerajaan atau bukan? Nah, ini yang harus kita cari. Bahwasanya di Sirah Keteng kita lihat adanya beji dan air, tempat penampungan air. Yang menjadi pertanyaan tentang Sirah Keteng adalah satu, benarkah Sirah Keteng itu beji tempat pemandian atau beji sarana irigasi untuk dialirkan ke sawah-sawah masyarakat sekitar Sirah Keteng? Ini yang pasti. Karena apa? Di situ ada terowongan air yang nek sungai bawah tanah dari Kedung Sumringah mengalir sampai ke Sirah Keteng. Yang mana legendanya bisa Anda baca atau bisa Anda saksikan di channel Telatan TV beberapa bulan kemarin tentang Ki Ageng Keteng dan Klenjang Motoiro. Itu tentang bagaimana terjadinya Sirah Keteng. Lantas bagaimanakah sebetulnya Sirah Keteng? Untuk linknya tentang legenda Sirah Keteng bisa Anda baca di deskripsi dan silahkan diklik, nanti akan Anda lihat sendiri bagaimana legenda Sirah Keteng. Dan saat ini saya mengajak Anda untuk menyusuri secara dohir kita, secara fisik kita. Mari kita susuri bersama bagaimana Sirah Keteng itu yang sebenarnya. Sedangkan nanti bagaimana secara goib, pandangan goib dan sebagainya, pandangan lain-lain bisa kita sampaikan pada video berikutnya. Akhirnya mari kita susuri Sirah Keteng. Ayo nusur timbangane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras.
Sedulur sekalian, ini saya berada di Beji Sirahketeng, yang mana di Beji ini dulu ditemukan satu buah prasasti, yakni Prasasti Sirahketing, yang kemarin sudah saya tunjukkan bahwasanya apakah benar juga Sirahketeng termasuk istana Raja Wengker atau bagaimana suasana Sirahketeng ini. Mari kita telusuri bersama, kita lihat, kita kupas secara detail bagaimana Sirahketeng sebelum nanti kita juga akan mengupas tentang prasasti Sirahketeng itu sendiri bagaimana. Monggo. Beji Sirahketeng terletak di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Tepatnya berada di selatan dari punden Lemah Dhuwur. Kami mulai masuk pada area Beji Sirahketeng. Begitu masuk di Gapura, kami disuguhkan sebuah benda cagar budaya, yakni sebuah batu yang tergeletak miring, mirip seperti watu dakon. Kalau watu dakon, anehnya, ini lubangnya sangat tidak beraturan. Apakah mungkin ini bukan watu dakon? Ataukah ini bentuk watu gilang atau ambang pintu candi? Cobalah kita mengukur berapa panjang, berapa lebar dari batu ini. Namun perlu diketahui bahwa batu ini kelihatannya terpotong. Ini adalah jalan menuju ke satu tempat di mana ini ada urung-urung banyu atau yang disebut dengan sungai bawah tanah di Bedingin. Bedingin itu ada sungai bawah tanahnya, dan ini jalan menujunya. Oke, kita lihat ya, ini menuju Beji Sirahketeng. Inilah jalannya, ini urung-urungnya, ini ada sungai bawah tanah, lorong bawah tanah ini. Ya, oke, ini sungainya bawah tanah, yaitu itu lorong bener. Nah, situ itu. Kita bisa melihat ke bawah sebetulnya. Nah, ini lorong gelap sekali ini. Sungai bawah tanah. Ini batu bata yang ada di sekitar lorong bawah tanah. Bentuknya jumbo atau batu bata kuno dengan ukuran panjang 40 cm. Lebar sekitar 20 cm. Kita sekarang memasuki lokasi Sirahketeng atau yang disebut tempat arca Sirahketeng. Inilah yang dimaksud orang sebagai arca Sirahketeng atau arca kepala raksasa. Yang ini kita lihat biasanya berada pada pintu gerbang masuk candi bagian atas. Nanti akan kita bahas lebih lanjut.
Bebatuan ini sepertinya adalah bebatuan candi, reruntuhan candi pada masa lalu. Bisa dimungkinkan Sirah Keteng, selain terdapat beji, tempat pemandian atau irigasi, juga ada candi. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan tentang benda-benda dan sebaran-sebaran benda-benda sejarah di Sirah Keteng. Dalam penelusuran ini belum usai. Besok kita lanjut tentang beji Sirah Keteng dan dugaan-dugaan, sebaran-sebaran, dan juga analisa-analisa. Akhirnya, salam budaya, rahayu, waras.